Surprise! Merayakan hari spesial bareng orang yang kita sayang emang selalu menyenangkan ya bos. Apalagi kalau kue yang diberikan anti mainstream seperti ini nih. Kenalin bos, namanya Entremet. Gak cuma unik, kue yang satu ini juga bisa kalian custom sendiri loh. Caranya juga mudah, kalian tinggal scan barcode-nya, terus nanti bakal ada tuh tata cara gimana sih ngehias kue Entremet ini. Mudah kan? Dan pastinya bakal menyenangkan banget, bisa sambil ngisi kegabutan kalian di rumah. Nah, jadi ini adalah usaha gua. Jadi ini adalah Entremet atau kue yang terkenal banget di Prancis. Karena di Indonesia belum banyak yang bikin, jadi gua coba untuk bikin usaha ini dan usaha ini cuan banget. Bermula dari hobi baking, akhirnya di tahun 2017, Flo, sapaan akrab wanita usia 25 tahun ini memberanikan diri untuk mulai menjual kue asal Prancis di Indonesia. Berbekal pengalaman kuliah dan kerja di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun, ia memilih Entremet karena masih belum banyak pesaingnya. Entremet sendiri adalah cake yang berbasis mousse dan memiliki beberapa lapisan di bagian tengahnya, seperti sponge cake atau kue bolu. Ada beberapa teknik untuk menghias Entremet, tapi Flo lebih memilih mirror glaze karena lebih familiar di Indonesia. Ini tuh sebenarnya udah terkenal itu dari Prancis, dari zaman dulu lah. Si mirror glaze ini ya udah terkenal dari dulu. Cuman aku di sini mau kasih twist sedikit, jadi kayak dibikin banyak warna-warni. Jadi kayak kesannya tuh lebih fun, lebih cheerful, lebih spesial lah, lebih bertema. Di situ sih targetnya, jadi kayak biar orang tuh kalau kue bolu biasa kan bosen ya. Kalau kue mirror glaze ini warna-warni, jadi nggak cuma anak-anak kecil doang yang suka, orang-orang dewasa juga bisa suka. Setelah melihat beberapa referensi di YouTube, akhirnya ia menjatuhkan pilihan sama mirror glaze yang dia buat lebih eye-catching. Tapi untuk basic kuenya juga sudah disesuaikan dengan lidah kita ya bos. Sehingga nggak cuma menarik dari sisi tampilan, tapi rasa kuenya juga enak pol. Meskipun kue ini sangat terkenal di negara asalnya, bukan berarti Flo dengan mudah dapat menjualnya loh. Ia merasa kesulitan karena kue ini masih asing buat masyarakat Indonesia. Sulitnya tuh karena ini kan cake bener-bener sama sekali nggak ada di Indonesia pada awalnya. Kayak orang nggak ngerti, orang sini tuh taunya apa sih, lapis Surabaya, bolu, vanila, pandan gitu kan. Jadi setiap kali ngepost kue ini tuh orang nanya ini tuh apa, puding, agar-agar gitu kan. Karena mengkilatnya kan kayak agar puding. Jadi yang bagian sulitnya itu adalah menjelaskan sebenarnya kue ini tuh apa. Meskipun sulit, tapi tetap aja tuh Flo nggak patah semangat. Ia terus menyebarkan virus-virus mirror glaze cake ke masyarakat luas dan terus memberikan edukasi mengenai kue tersebut. Gak cuma melalui social media, ia juga mulai memperkenalkan kuenya ke keluarga dan sahabat terdekatnya. Harapannya supaya lebih banyak orang yang tahu dan merasakan kue ini ya bos. Meskipun jadul, tapi promosi mouth to mouth itu masih ampuh untuk nge-grab target market kita. Dan gongnya di tahun 2018 ketika banyak jasa beriklan di social media, akhirnya Flo mulai coba mengiklankan produknya itu. Cara ini bisa dibilang berhasil ya bos, orderan demi orderan mulai berdatangan. Bahkan pernah suatu hari Flo dan tim sampai nggak sanggup nampung orderannya tuh. Ya bisa dibilang buah manis hasil usahanya Flo terbayar lunas. Tapi yang namanya usaha, masalah pasti ada ya bos. Setelah jualan si mirror glaze cake ini kan mulai melonjak nih, kayak demand-nya atau permintaannya mulai tinggi. Sedangkan aku tuh nggak bisa yang namanya menyediakan jasa aku ke seluruh Indonesia atau ke semua orang banyak. Jadi aku mulailah pertama tuh ngajar dulu private class. Pertama ngajar untuk orang-orang yang mau belajar kue. Kemudian datanglah pandemi. Karena pandemi akhirnya kita bikin online class. Nah dari situ tuh mulai banyak murid-murid yang join, orang-orang partisipan yang join kelas. Tapi dari situ kan jadi banyak kompetitor. Murid-murid sendiri adalah kompetitor. Di situ mikir, masa berkompetisi sama murid sendiri, daripada kayak gitu ya udahlah kita coba buat terobosan baru, kita bikin produk yang memang orang itu bisa bikin sendiri di rumah. Jadi kita cuma bikinin kuenya yang polosan, mereka bisa glazing sendiri di rumah. Ini juga nggak cuma untuk orang-orang yang mau beli kue, tapi untuk murid-murid yang pengen latihan glazing tanpa harus bikin kuenya, gitu mereka bisa beli produk ini. Tuh kan bos, yang namanya masalah pasti ada aja solusinya.
Untuk mengatasi masalah kebanjiran orderan plus menyiasati ramainya kompetitor yang notabene muridnya sendiri, akhirnya Flow mengeluarkan terobosan baru dan menjadi pelopor Glaze It Yourself pertama di Indonesia. Produk ini memudahkan kita yang mau belajar glazing tanpa harus repot membuat cake-nya. Mau dijadikan birthday cake juga boleh, tinggal kalian tambahin ornamennya aja tuh. Emang deh, Flow ini the best banget, merubah keterbatasan menjadi cuan. Ya kalau dulu sehari Flow cuma sanggup membuat 5 mirror glaze cake, dengan adanya GIY, Flow bisa menjual produknya 2 kali lipat. Harga yang ditawarkan cake buatan Flow juga beragam, mulai dari Rp450.000 sampai Rp1,5 juta, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau dihitung-hitung nih ya bos, cuan yang didapatkan Flow dari menjual kuenya saja di angka Rp4,5 juta per harinya. Kalau dikalikan sebulan, waduh, auto cuan. Belum lagi dari cuan jasa private class-nya ya bos. Pastinya berlimpah cuan tuh. Balik lagi ke kompetitor tadi ya. Kok Flow malah nyiptain banyak saingan sih? Apalagi dia bikin private class gala. Mikirnya gini lagi, karena sendirian itu maksudnya nggak akan pernah ada pertumbuhan dalam kesendirian lah intinya gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalkan aku bisa bagi ilmu ini ke banyak orang, itu kan juga maksudnya dunia pastry Indonesia juga pasti bertumbuh dong, berkembang. Berangkat dari pengalaman pribadi Flow yang kesulitan mendapatkan ilmu pastry di Indonesia, akhirnya ia berpikir membuka jasa private class untuk berbagi ilmu dan juga sharing soal produk andalannya. Meskipun nantinya bakal menciptakan kompetitor baru, tapi Flow percaya kalau semakin banyak orang yang tahu tentang kue ini, permintaan juga akan semakin tinggi. Tinggal kalian aja tuh mau nggak berinovasi supaya customer nggak berpaling ke lain hati. Nah, gimana bos? Tertarik nggak sama bisnis Lagut Patisserie? Kalau mau bikin bisnis yang lain juga nggak apa-apa kok. Yang penting cuan bos. Peras terus jeruknya sampai keluar sarinya. Tuh, masih banyak jeruk yang belum diperas. Semangat! Buah bulat berwarna kuning ini banyak mengandung vitamin C. Selain dimakan seperti biasa, jeruk bisa juga diolah jadi minuman segar. Jeruk-jeruk ini asli buah asal Indonesia. Biasa dikenal dengan nama jeruk Pontianak. Rasanya yang manis dan segar cocok dijadikan minuman segar. Apalagi di saat cuaca sedang panas, pas banget minum es jeruk peras Pontianak ini. Rasanya bikin badan tambah bugar. Siapa sangka dari insight sederhana kayak gitu justru timbul peluang bisnis. Nah, kenapa nggak kita cari inspirasi dari segernya si jeruk lokal ini? Selain rasanya familiar sama lidah orang kita, bahan bakunya juga melimpah sepanjang tahun. Yuk kita tanya sama Chef Arianto resep minuman dengan bahan dasar jeruk ini. Nah, kita kan mau buat nih Chef. Kira-kira bahannya apa aja ya? Oke, yang pertama kita bikin yang namanya es jeruk nakosi. Nakosi, apa tuh nakosi Chef? Nakosi itu nata de coco dan selasi. Nata de coco dan selasi. Ide yang bagus tuh Chef. Sebelum kita mulai, kayaknya lebih enak pakai sarung tangan dulu deh, biar kita jadi makin higienis minumannya kan. Boleh? Namanya juga olahan jeruk, jadi ambil jeruknya dan belah menjadi 2 bagian. Kemudian pisahkan ampas dan sarinya alias diperas. Setelah selesai, ambil nata de coco sebanyak 5 sendok, lalu tambahkan es batu sesuai selera supaya makin segar. Baru deh tuangkan bintang utamanya si jeruk peras ini. Tambahkan selasi sebagai topping. Emang kalau chef tangannya beda ya, kelihatan gampang banget dan hasilnya cantik gitu kan. Ada satu varian lagi minuman jeruknya, namanya Milky Orange. Bikinnya juga gampang dan simple. Pertama, tuang kental manis ke dalam shaker, lalu tuang sari jeruk yang sudah kita peras tadi, kemudian kocok hingga jeruk dan kental manis tercampur rata. Setelah tercampur rata, Milky Orange siap dituang ke dalam botol kemasan. Selanjutnya bisa langsung dipasarkan. Gimana? Bisa banget jadi referensi ide bisnis kalian kan? Mau
Pembuatannya simple, bahan baku mudah didapat, dan yang penting cuan bos. Ada satu lagi nih, namanya jeruk peras 17+. Biasa banyak kalian lihat di pinggir jalan dengan gerobak berisi jeruk yang siap diperas. Proses pembuatannya sih kilat banget. Potong, peras, tambah gula, sealer, dan beres deh, siap diminum. Cara pembuatannya simple, jadi makin cepat melayani permintaan pelanggan. Ide sederhana ini ternyata jadi strategi yang jitu, pelanggan yang cepat dilayani jadi merasa puas. Selain rasanya yang manis dan segar, harganya pun nggak bikin dompet kosong. Jadi semakin banyak pelanggan yang dilayani berarti semakin banyak cuan. Mengenai omset, kita rata-rata sebulan itu habis di 30 peti. Gitu kan, berarti artinya sehari itu rata-rata di 1 peti. 1 peti itu ukurannya dan ukuran jeruknya itu di kisaran 28 sampai 30 kilo. Pengeluarannya itu 50% dari omset. Ya kan, taruhlah 1 peti itu untung 700.000, berarti selama sebulan itu dihitung dapat omset 21 juta. Berarti untuk pengeluarannya di kisaran 40 sampai 50% dari omset. Tuh kan, udah dengar hitung-hitungan omsetnya? Makanya jangan anggap remeh. Percaya kan kalau jeruk masih jadi primadona? Nah, rahasia jeruk peras bisa bersaing melawan produk serupa ternyata terletak di pilihan jeruknya. Jeruk siam Pontianak ini kan ada beberapa grade. Ada grade AA, AB, C, D, E. Ya kan? Untuk grade AA itu cenderung kepada manis. Dan grade yang paling kecil cenderung kepada asam. Maka kita pilih yang tengah-tengah antara AB atau enggak C. Nah, di situ dapat air yang banyak, rasa yang pas, yang tadi saya bilang 80% manis dan 20% asam. Berbeda dengan produk kompetitor yang kebanyakan terasa asam dan menggunakan gula sintetis, Mas Ari justru fokus menggunakan jeruk mahal dengan gula asli. Meski harga jualnya sama murahnya. Demi menjaga kualitas jeruk perasnya, Mas Ari nggak segan terjun langsung ke pasar, memilih bahan baku yang berkualitas dan harga yang terbaik. Tuh, kalau sudah bicara kualitas, jangan tergiur cari bahan baku asal murah aja. Kalau beneran enak, cuan pasti auto datang kok, karena rasa emang nggak bisa bohong. Selain itu, sebagai pelaku bisnis, jangan sepelekan ngitung 1.000-2.000 perak. Kalau harga jualnya Rp5.000, untung Rp1.000 saja berarti marginnya udah 20% masuk kantong. Strategi ini yang bikin Mas Ari sukses, buktinya udah berhasil membuka banyak gerai jeruk peras. Untuk saat ini bulan pertama aja kita alhamdulillah 1 booth nih yang pertama buka. Lalu untuk bulan keduanya kita tidak target kepada omset yang besar, tapi kita target kepada bagaimana menciptakan booth-booth selanjutnya. Jadi bulan kedua kita dapat menghasilkan 1 booth lagi. Dan bulan yang ketiga alhamdulillah 1 booth lagi di daerah Cilita. Keren kan? Dari bisnis jeruk peras, cuan yang didapat mengalir deras. Jumlah gerai yang bertambah juga jadi salah satu andalan melebarkan bisnis Mas Ari ini. Ditambah dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi ojek online, makin luas jangkauan pemasarannya. Siapa yang nggak tergoda dengan minuman segar harga merakyat ini? Meskipun jeruknya lebih mahal, Mas Ari memilih tips biar modalnya tetap aman nih bos. Pertama, kita pilih jeruknya di pasar dulu ya kan. Pilih jeruk di pasar, pilih yang hijau. Jangan pilih langsung yang kuning. Pilih yang hijau, setelah kita dapat yang hijau, kita bawa pulang, kita bongkar, kita sortir. Nah, dari sortir itu ketahuan mana yang kualitasnya tidak baik dan mana kualitasnya baik. Yang baik dan yang tidak baik dipisahkan. Karena yang berjamur itu akan menularkan nama yang sehat. Gitu. Jadi harus jeli memilih bahan baku jeruknya ya. Kalau bahan bakunya minim kerusakan, modal dan untungnya jadi lebih terjamin juga kan. Intinya terjun langsung ke semua lini prosesnya udah jadi syarat mutlak biar bisnis tetap lancar. Karena yang penting, cuan bos. Halo bos, mau bisnis tanpa modal tapi cuan menggiurkan. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin saya. Hah? Bisnis tanpa modal? Emangnya bisa ya?
Nah, buat bos yang jarang update kehidupan di social media, kita kasih tahu peluang bisnis tanpa modal ala Teh Nia, pemilik Bilinia Factory Store di Purwakarta. Selamat datang di Bilinia Factory Store. Ini adalah store saya, di mana saya memulai usaha ini dari dropshipper sehingga besar menjadi seperti sekarang. Jadi udah tahu dong bos, bisnis apa sih yang gak menggunakan modal? Yap, bener banget, menjadi dropshipper. Dropship adalah sistem penjualan di mana para dropshipper menjual produk dari supplier langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Jadi kalian hanya perlu foto produk yang ciamik lalu menjualnya melalui social media ataupun secara langsung ke konsumen. Seperti Nia dan suaminya Roni yang memulai karir bisnisnya menjadi seorang dropshipper baju koko. Awalnya mereka hanya membantu orang tua untuk menjual barang dagangan. Tapi karena ilmu marketing Nia dan suami ini terbilang oke, akhirnya ia berhasil menjadi penjual barang grosiran di Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta. Meskipun begitu, usaha yang dilakukan oleh kedua pasangan ini nggak semulus kelihatannya ya bos. Setelah berhasil menjadi penjual grosiran, ternyata masalah yang datang adalah di stok barang yang nggak ada. Berawal dari keterbatasan, jadi auto cuan. Yap, bisa dibilang dari sinilah usaha Nia dan suami meraih kesuksesan. Meskipun sudah berhasil jadi dropshipper, tapi mereka nggak mau cepat berpuas diri. Mereka menggunakan uang hasil tabungannya untuk memulai bisnis konveksi secara kecil-kecilan. Tapi semakin besar usaha kita, semakin besar juga ujiannya. Yap, setelah menginvestasikan sebagian besar hasil tabungannya untuk bisnis konveksi, ternyata mereka memiliki kendala karena ilmu dan pengalaman yang masih sangat minim. Kendalanya itu yang namanya kita bertransformasi ya, dari tadinya ambil cuma ke bapak aja gitu, sekarang bikin sendiri gitu. Otomatis kan kita ilmunya harus ada ilmu gitu ya. Dengan ilmu yang minim itu otomatis ya banyak hal-hal yang akan menjadi masalah gitu. Kayak misalnya kita ditipu sama karyawan yang kita nggak ngerti masalah motong, terus serahin begitu aja ke karyawan gitu. Terjadi pemborosan gitu kan. Tuh bos, ini pelajaran penting banget sebelum kalian memutuskan untuk berbisnis. Apapun usahanya, kalian harus tahu dulu ilmunya ya. Kalau bisa sih kalian pahami semua prosesnya agar tidak ada kendala saat menjalankan usaha. Apalagi kalau berhubungan dengan yang namanya karyawan. Percaya boleh, tapi tetap harus waspada dan pakai logika ya bos. Contohnya seperti Nia dan suami yang mengalami kerugian sampai ratusan juta karena tidak mengerti masalah tentang produksi di bisnis konveksi. Ya, memang seperti itu Mas. Jadi kita kan karakter orang itu nggak bisa dilihat dalam satu waktu ya gitu. Saya mengenal orang itu tadinya baik, tapi setelah di tengah jalan ternyata ya keluar aslinya gitu. Seperti tadi ada kejadian kedua orang karyawan saya, ya udah saya modalin, saya kasih mesin segala macem, kabur gitu. Kendala yang dihadapi kedua pasangan ini emang gak kaleng-kaleng ya bos. Kayaknya kalau gak punya mental yang kuat, pasti mereka sudah gulung tikar nih. Bayangin aja modal dibawa lari karyawan itu gimana sih rasanya? Tapi tenang bos, kalau kata pepatah ada pelangi setelah hujan. Setelah mengalami kendala secara terus-menerus dan belajar dari pengalaman, akhirnya Nia dan suami pun merasakan hasilnya. Seperti yang kalian lihat sekarang ya bos, kalau dulu karyawannya masih 1 atau 2 orang saja, sekarang kurang lebih Nia dan suami memiliki 150 karyawan. Saya fokusnya, kita harus fokus jangan ke masalahnya gitu, tapi fokusnya ke peluangnya aja deh gitu. Peluangnya, misalnya nih, saya ditipu 100 juta ya gitu, tapi di depan ada peluang market 1 M misalnya. Ya udah kita fokus ke situ aja gitu. Bener banget tuh bos, apapun masalahnya ya dinikmatin aja. Toh untuk jadi besar itu kan butuh proses. Setelah sukses dengan produksi baju kokonya, Nia lantas gak berdiam diri gitu aja bos. Ia mulai berinovasi dengan membuat aneka pakaian wanita muslim dan juga daily outfit. Ternyata responnya sangat baik. Kalau baju koko kan cuannya setahun sekali ya, ramainya pas jelang lebaran aja. Tapi kalau daily outfit ini ya sesuai namanya daily atau harian.
Apalagi model yang ditawarkan juga nggak pasaran dan harganya sangat terjangkau, bos. Nggak heran kalau market bisnisnya Nia ini semakin luas ya. Oh iya bos, ngomongin soal bisnis nggak lengkap kalau nggak bahas cuannya ya. Harga pakaian wanita maupun baju koko milik Nia berkisar antara 150 sampai 350 ribu rupiah per pieces. Kalau dalam sehari saja Nia bisa menjual 1000 pieces pakaian, berarti cuan yang didapat Nia kurang lebih 150 juta rupiah per hari. Kalau dikalikan sebulan, aduh auto cuan deh. Ingat bos, pohon tidak tumbuh dalam semalam. Gak punya modal bisa mulai dari dropshipper. Tapi jangan asal jadi dropshipper ya. Kamu harus tahu kualitas produk yang kamu jual. Jangan sampai pembeli kecewa. Yang kedua, tekun adalah kunci untuk kamu menjadi sukses. Yang terakhir, jangan memulai bisnis dengan modal riba alias ngutang yang pakai bunga. Biasanya sih modelan kayak gini tuh gak bakal awet bisnisnya bos. Terus belajar dan jangan pernah cepat merasa puas ya. Dan yang paling penting nih, cuan itu harus berkah dan cuan bos.